Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feni Marcella dari NPM 1811070111 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang teknik observasi dan juga akan menjelaskan contoh penilaian checklist dan penilaian anekdot. Materi yang akan dipaparkan yaitu pengertian, teknik-teknik observasi, catatan anekdot, dan checklist. Yang pertama, pengertian observasi. Observasi merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Yang kedua, proses observasi. Melakukan observasi secara berkesinambungan. Maka guru sudah mengembangkan chill science, yaitu kepekaan mengenai bagaimana anak dan secara individual atau berkelompok merasakan sesuatu dan berkreasi terhadap lingkungan. Observasi dapat menghidupkan kepekaan dan pemahaman yang lebih baik, menimbulkan empati, serta meningkatkan pemahaman kita terhadap anak. Proses observasi terbagi dalam 3 komponen, yaitu observasi, pencatatan, dan interpretasi. Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi mengenai anak. Seorang observer anak yang efektif harus memiliki kemampuan untuk menunggu, melihat, dan apa yang sebenarnya terjadi, bukan secara terburu-buru, melainkan mengambil kesimpulan dari suasana yang diamati. Pencatatan, yaitu proses perekaman dan pendokumentasian informasi yang diperoleh melalui observasi, untuk selanjutnya disusun dan diorganisir menjadi data atau alat yang sangat berguna bagi kepentingan anak. Ada beberapa teknis catatan yang bisa digunakan, yaitu catatan naratif yang membutuhkan tulisan, biasanya lebih menyita waktu, tetapi catatan yang dihasilkan lebih kaya dan lebih tajam dan memberikan gambaran lebih lengkap mengenai anak. Yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi yaitu proses merefleksikan apa yang menjadi arti dari hasil observasi yang telah dilakukan dan didokumentasikan. Interpretasi biasanya disebut sebagai kesimpulan yang diambil berdasarkan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Pentingnya observasi yaitu kemampuan ini sangat penting untuk dikembangkan dan apabila dikuasai dengan baik akan memberikan kepuasan pada diri guru, tidak hanya bermanfaat untuk bisa memahami anak, tetapi juga bisa membuat perencanaan yang lebih baik serta berguna untuk evaluasi dan cara pembelajaran guru. Manfaat observasi yaitu meningkatkan sensitivitas terhadap anak secara umum, memperdalam pemahaman terhadap anak secara individual, memahami relasi sosial anak antar sesama anak, meningkatkan kemampuan berbagai aspek, serta mengasah kepekaan mengenai lingkungan. Baiklah, selanjutnya contoh pencatatan. Yang pertama yaitu checklist. Checklist adalah cara menandai ketercapaian indikator tertentu dengan tanda-tanda khusus, seperti simbol, tanda centang, huruf, dan lain-lain.
Di dalam checklist ini juga memuat indikator pencapaian perkembangan anak yang sudah ditetapkan di dalam RPPH atau Rencana Pembelajaran Harian. Jadi guru tidak membuat sendiri tetapi sudah mengacu pada RPPH. Skala yang digunakan yaitu BB, MB, BSH, dan BSB. Apa itu BB, MB, BSH, dan BSB? BB adalah belum berkembang. Bila Anda melakukannya, harus dengan bimbingan atau harus dicontohkan dengan guru. MB yaitu mulai berkembang. Penilaian ini diberikan kepada anak bila anak melakukannya masih harus diingatkan dan dibantu oleh guru. BSH artinya berkembang sesuai harapan. Anak mendapatkan penilaian ini bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau harus diingatkan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu skala BSB, yaitu berkembang sangat baik. Penilaian ini diberikan kepada anak yang dapat melakukan secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai indikator yang diharapkan. Kita akan melihat bersama-sama beberapa contoh perkembangan berkaitan dengan skala-skala tersebut. Yang pertama ada BB. Kita akan memberikan penilaian dengan skala BB bila anak berdoa sebelum belajar, baik lafal, berdoa, maupun sikapnya masih harus mendapatkan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. Kita memberikan MB bila anak berdoa sebelum belajar, baik lafal, doa, maupun sikapnya masih harus diingatkan oleh guru. Misalnya, kita harus berdoa dulu. Bagaimana sikap kita berdoanya? Jika mengalami kejadian seperti ini, maka kita harus memberikan penilaian MB. Dan yang ketiga, BSH. Bila anak berdoa baik lafal maupun sikapnya sudah dimunculkan secara utuh, mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan oleh guru lagi. Dan BSB, bila anak berdoa baik lafal, doa maupun sikapnya sudah muncul secara utuh, mandiri dan konsisten serta dapat mengingatkan temannya. Baiklah, selanjutnya contoh penilaian checklist. Di sini ada hari atau tanggal kapan penilaian itu dilakukan dan usia anak tersebut. Cantumkan program pengembangannya, yaitu 6 aspek pengembangan. Yang pertama ada nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan juga seni. Yang kedua harus ada kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar dan indikator ini kita hanya memindahkan dari RPPH ke penilaian checklist ini. Bagian yang ketiga yaitu penilaian pengembangan. Pada KD 1.1, anak dapat mengetahui dan menyebutkan binatang ciptaan Tuhan. Dia mencapai apa? Apakah BB, MB, BSH, dan BSB? Jika mencapai BB, maka itu yang diberikan tanda centang atau simbol-simbol lain. Demikian juga pada indikator-indikator pada pengembangan yang lain. Cara pencatatan yang kedua yaitu catatan anekdot. Catatan anekdot ini merupakan catatan naratif singkat yang menjelaskan perilaku anak yang penting bagi guru terkait tumbuh kembang anak. Biasanya digunakan untuk mencatat seluruh fakta, menceritakan situasi yang terjadi, apa yang dilakukan anak, dan apa yang dikatakan anak. Dan bukan hanya perilaku-perilaku khusus saja, tetapi seluruh perilaku dan situasi yang terjadi pada hari itu. Pencatatan dengan cara ini memungkinkan untuk mengetahui perkembangan anak,
baik yang indikatornya tercantum pada RPPH maupun indikatornya yang tidak tercantum pada RPPH. Ini yang membedakan dengan checklist. Jika checklist, kita menilai hanya berdasarkan indikator yang ada di RPPH, sedangkan di catatan anekdot kita bisa menilai dari indikator yang ada di RPPH maupun yang tidak ada di RPPH. Dan apa saja yang perlu dicatat di catatan anekdot? Catatannya meliputi nama anak, kegiatan mainnya, pengalaman belajarnya, dan apa yang dilakukan anak serta yang diucapkan anak selama kegiatan bermain berlangsung. Jika kita membuat catatan anekdot, akan lebih baik jika kita memiliki dokumentasi berupa foto yang sesuai dengan perilaku yang muncul dan menggambarkan indikator yang kita catat. Dalam membuat catatan anekdot, seorang guru harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, catatan harus objektif, yaitu apa adanya tanpa memberi label kepada anak. Misalnya, cengeng, malas, menakal, dan sebagainya. Catatan juga harus akurat atau tepat, lengkap, dan bermakna tanpa penafsiran subjektif dari guru. Catatan juga harus spesifik dan juga sederhana. Baiklah, selanjutnya contoh catatan anekdot. Di sana tercantum hari atau tanggal, kelas, dan nama guru yang membuat catatan anekdot. Kemudian nama anak, tempat, waktu, dan peristiwa. Satu form bisa untuk satu anak dan juga bisa untuk satu kelas atau satu kelompok. Jika teman-teman perhatikan, kita harus membuat catatan anekdot sesuai fakta. Contohnya, pada hari Senin, tanggal 21 Desember tahun 2020, Dona tempatnya di taman bermain pada pukul 7.40. Dona mengambil bola besar, melempar ke ring bola, mengambilnya, dan melemparkan kembali berulang-ulang. Dan itulah contoh catatan anekdot. Baiklah, itulah tadi pemaparan tentang observasi, catatan penilaian checklist, dan juga penilaian catatan anekdot. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.